Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan belajar pengantar fotografi. Dari pengantar fotografi ini nanti kita akan mengetahui asal mula dari kata fotografi, lalu tujuan dari fotografi. Kita juga nanti akan melihat perkembangan kamera yang ada, juga lensa-lensa, berbagai macam lensa yang akan kita pelajari. Oke, selamat mengikuti tutorial kali ini. Selamat pagi teman-teman, mari kita mulai belajar tentang pengantar fotografi. Fotografi itu berasal dari kata foto dan graph. Foto itu cahaya, graph itu lukisan. Jadi kalau mau diartikan, melukis dengan cahaya. Atau banyak definisi-definisi tentang fotografi. Nah, ini saya kaji dari beberapa definisi, akhirnya didapat definisi fotografi itu cara menghasilkan foto dari sebuah objek dengan merekam cahaya yang ada pada objek tersebut. Oke, selanjutnya adalah tujuan fotografi. Yang pertama adalah dokumentasi, ya. Ini adalah tujuan yang paling utama dari sebuah foto, yaitu mendokumentasikan suatu berita atau mendokumentasikan suatu liputan pernikahan, mendokumentasikan ulang tahun dan sebagainya. Jadi ini tujuan utama dan paling utama di dalam fotografi. Lalu yang kedua, tujuan fotografi itu sebagai ilustrasi, ya, yaitu menggambarkan sebuah objek. Misalnya kita akan membuat sebuah foto produk untuk periklanan. Ya, ini tujuan akhir kita nanti dalam belajar fotografi, membuat foto untuk advertising. Lalu yang ketiga, interpretatif, ya, itu membuat foto-foto seni, ya. Misalnya kita memotret keramik yang ada polanya, atau memotret tembok yang lumutan atau tembok yang isinya daun-daun seperti itu, yaitu foto seni atau abstrak. Lalu aspek fotografi, ya, ini yang akan kita kuasai dalam belajar fotografi, ya. Jadi tentunya kita harus mampu mengoperasikan kamera yang kita miliki. Apapun kamera Anda, itu harus Anda kuasai, karena Anda harus mampu mengoperasikannya, ya. Nanti kita akan belajar banyak tentang ISO, tentang speed, tentang diafragma dan sebagainya, ya. Jadi nanti Anda bisa menghasilkan foto yang baik. Lalu yang kedua, komposisi, ya. Ini juga utama juga dalam fotografi, ya. Jadi komposisi itu peletakan objek, ya, lalu pewarnaan dan sebagainya, sehingga hasil foto Anda bisa lebih baik, lebih menarik, punya point of interest, ya. Itu komposisi. Lalu yang ketiga, Anda juga harus memahami tentang komunikasi foto, ya. Foto harus bisa berbicara, ya. Salah satunya misalnya punya point of interest, POI, ya. Bisa mengkomunikasikan foto, atau foto produk, ya. Bisa mengkomunikasikan seperti apa sih produk yang akan dijual, seperti itu. Yaitu komunikasi foto. Oke, next. Selanjutnya kamera, ya. Kamera itu alat yang digunakan untuk merekam cahaya dari suatu objek yang akan difoto, atau lebih mudahnya kamera itu ya alat untuk motret, seperti itu, ya. Kita lihat jenis-jenis kamera, ya. Kamera mengalami perkembangan, ya. Zaman dulu, zamannya kakek saya, ya, sudah ada kamera analog namanya. Ini yang ada di samping judul jenis kamera. Ini adalah kamera paling tua yang saya miliki, ya, tahun 1933. Punyanya Sibah, ya. Itu namanya Super Ikonta. Anda bisa searching di Google, Super Ikonta, itu tahun 1933, bikinan Jerman. Sampai sekarang masih ada. Lalu selanjutnya Nikon, ya. Ini yang di tengah ini. Itu Nikon. Ini juga masih kamera analog, ya, semuanya manual. Muter filmnya aja di kokang, itu pakai kokangan, ya. Lalu sampingnya ini sudah mulai berkembang, ada motoriknya, ya, ada autonya. Canon EOS 5 ini juga saya dulu pernah pegang, ini kamera saya juga. Itu sudah otomatis semuanya, ya, bisa fokusnya auto, ya. Lalu bisa diafragma auto, segalanya ada semua, segalanya otomatis, ya. Ini perkembangannya.
Dan kamera analog ini menggunakan medianya film negatif. Ini yang sebelah kiri, gambar sebelah kiri ya. Ini kamera, ini filmnya nih sebagai bahan. Jadi ini film ini dimasukkan ke kamera ke sini, lalu kita motret-motret ya. Setelah itu dicuci dulu di kamar, dulu kamar gelap ya, atau bisa mini lab, dicuci dulu baru dicetak film ini. Nanti film ini ada gambarnya coklat gitu ya, tapi dicetak bisa menjadi warna. Ini film, dulu zaman ini pakai film ya, sekarang pakainya sensor, kamera digital. Oke, itu perkembangan ya, dari benar-benar manual menjadi kamera analog yang otomatis, serba otomatis. Nah, dari sinilah berkembang lagi menjadi kamera digital ya. Sudah tidak pakai film lagi ya, tapi menggunakan sensor, atau istilahnya awalnya namanya film digital, itu sensor ya. Ada di dalam sini ya. Setelah lensa itu ada kaca, lalu dalamnya sensor ya. Ini contohnya EOS, Canon EOS 700D atau Nikon 7500 ya. Itu kamera digital. DSLR juga ya. Lalu perkembangan yang terbaru adalah kamera mirrorless ya. Ini juga kamera saya, ini Alpha 7 sama Sony 6300 ya. Ini full frame, ini Alpha 7 ya. Yang ini masih APS-C yang 6300 ya. Jadi perkembangannya adalah kaca yang ada di dalam body itu dihilangkan, makanya disebut mirrorless ya, tanpa kaca. Jadi setelah lensa langsung berhadapan dengan sensor yang ada di body ini tanpa kaca ya. Oke, itu perkembangan kamera. Lalu yang ini kamera yang medium format ya, besar ya. Ini biasanya untuk periklanan ya. Kalau Anda pernah lihat, kalau lewat di jalan-jalan ada billboard yang cukup besar, nah ini motretnya pakai kamera-kamera ini biar nggak pecah ya kalau diperbesar, jadi tetap tajam. Ini kamera PES1, yang satunya Hasselblad ya. Ini sensornya besar sekali ya, sensornya bisa ukuran 6x7 ya. Besarnya seperti itu ya, atau sensor 4x6 seperti itu. Jadi hasilnya bagus ya. Itu medium format. Oke, lalu masih ada kamera-kamera lain, kamera spesial ya, contohnya kamera instan ini seperti ini. Zaman dulu mungkin Anda mengenal Polaroid ya, sekarang Instax kamera ya. Ini bisa langsung jadi gitu, jebret langsung jadi hasil ya. Lalu kamera underwater ini Anda lihat ya, untuk memotret hewan-hewan atau tumbuhan di dalam laut ya, atau karang-karang ya, itu kamera underwater. Lalu ini kamera large format, ini lebih besar lagi dibanding tadi ya, medium format ya. Ini lebih besar lagi. Ini juga untuk periklanan bisa ya. Oke, itu tentang kamera. Selanjutnya lensa ya. Lensa itu alat yang terhubung dengan kamera yang berfungsi sebagai mata kamera dalam pengambilan gambar ya. Oke, kita lihat. Ada berbagai jenis lensa. Ini yang lensa-lensa yang saya miliki ini. Yang pertama lensa fix ya, atau lensa prime. Ini yang hanya memiliki satu focal length. Focal length itu jarak fokal Indonesianya ya. Ini contohnya 50 mili. Ini focal length ya. Ada beberapa macam. Ada 50 mili, 85 mili, ada 135 mili. Ya, Anda bisa lihat. Paling murah ya 50 mili ini ya. Hasilnya bagus ya, tajam, karena fixed lens itu lensa paling tajam ya, fixed lens, satu focal length. Nah ini hasilnya seperti ini 50 mili ya, bukaan 1,8. Bisa Anda lihat bokehnya luar biasa ya. Ini fokusnya di bunga. Oke. Ya ini juga pakai 50 mili. Ini fokusnya di gelas ini ya, yang lainnya udah blur ya, udah bokeh. Oke, lalu zoom ya. Lensa zoom ini ada focal length-nya ada range-nya, yaitu 1855, ada 70 200, 100 sampai 300, macam-macam. Nah, ini yang saya miliki ya, yang biasa saya gunakan untuk liputan-liputan wedding ya.
Saya lebih suka pakai zoom 1855 karena lebih mudah ya. Karena objek itu kadang mendekat, kadang menjauh ya. Kalau Vicline yang tadi kita yang maju mundur ya. Kalau yang ini tinggal diputar-putar ya, dengan zoom in, zoom out seperti itu. Ya, ini lensa zoom. Ya, ini contohnya seperti ini. Ini kalau pakai focal length ini kan 1855 ya. Saya pakai focal length 55 hasilnya seperti ini ya, rada close up ya. Tapi gitu saya puter di focal length 18, hasilnya kelihatan lebih lebar atau wide ya. Seperti ini. Ini dalam posisi yang sama. Cuman bedanya saya pakai 55 ini lebih close ya. Pakai 18 mili itu lebih wide. Tinggal diputer aja, zoom in zoom out seperti itu. Oke, lalu wide angle ini juga sekarang lagi tren ya, lensa yang lebar bisa mampu mengambil gambar yang cukup lebar, biasanya untuk landscape ya, foto-foto landscape. Sekarang wedding juga mulai banyak foto pakai wide angle ya. Contohnya ini Canon 1122 mili ya, atau saya punyanya Tokina ya 1116 ya mili ya. Ini contohnya seperti ini ya. Ini bisa kelihatan lebar sekali, juga distorsinya main ya. Ini waktu saya motret di Bandungan ya. Ini juga, ini motret wedding juga, ini pakai wide juga ya. Jadi semua ruangan bisa tercakup semuanya seperti itu. Ini pakai lensa wide. Oke, lalu lensa telefoto. Ini juga saya punya, ini lensa telefoto. Bentuknya seperti ini ya. Ukurannya 70-200 ya. 70-200, cukup panjang ini lensanya. Bokehnya bagus banget ya. Ini contohnya waktu wisuda di Stimik ya. Ini fokusnya di ketuanya, di tengah-tengah tajam, yang lainnya blur. Ini saya pakai bukaan 2,8 ya. Jadi yang fokus di ketuanya, yang lainnya blur ya. Apalagi yang belakang sini, yang tembok ini blur banget ya. Itu keunggulan lensa tele. Nah, ini anak saya ini waktu kecil ya. Ya, dengan lensa tele juga belakangnya blur banget ya. Bagus untuk tele itu, sebenarnya bagus untuk close up ya. Close up seperti ini. Bokehnya dapat. Oke, lalu yang saya juga punya itu lensa fisheye ya. Fisheye ini ukurannya focal length-nya 8 mili, ada 10 mili. Saya punya yang ini 10,5 mili ya. Hasilnya nanti agak melengkung ya, karena bisa pandangannya bisa sampai 180 derajat ya. Cukup luas sekali. Ini contohnya seperti ini. Ini waktu motret di wihara, motret wedding di wihara, Anda bisa lihat agak melengkung ya. Ini karena fisheye namanya. Oke, itu pengantar fotografi. Kita ketemu lagi di tutorial selanjutnya.